Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdania Rambo Arab. Saya berasal dari kelas A, angkatan tahun 2023, Prodi Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan NPM 23.103.130. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ulasan atau review materi mengenai materi mata kuliah perpustakaan, mulai dari materi 1 hingga materi ke-7. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian dari perpustakaan, perpustakaan sekolah dan ilmu perpustakaan. Jadi, secara umum perpustakaan itu merupakan institusi atau tempat yang menyediakan koleksi bahan pustaka, baik tercetak maupun digital, seperti buku, majalah, jurnal, rekaman audiovisual, dan sumber informasi lainnya. Jadi, tujuannya untuk diakses, dipinjam, atau dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk keperluan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perpustakaan sekolah dan apa itu ilmu perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan sekolah. Jadi, perpustakaan sekolah ini yang berada di lingkungan sekolah dan merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar. Koleksinya disesuaikan dengan kurikulum di sekolah dan kebutuhan siswa serta guru, bertujuan untuk mendukung proses pendidikan dan pengembangan minat baca siswa. Selanjutnya yang kedua, ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan ini merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang organisasi, manajemen, pelestarian, dan penyerbaluasan informasi serta pengetahuan yang terekam dalam berbagai format. Jadi, ini mencakup studi tentang bagaimana informasi diatur, ditemukan, dan diakses oleh pengguna, serta peran perpustakaan dalam masyarakat. Selanjutnya ada sejarah perkembangan perpustakaan. Jadi sejarah perpustakaan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pada awalnya, perpustakaan terbentuk kumpulan tablet tanah liat di Mesopotamia kuno, seperti perpustakaan Ashurbanipal di Niniwe. Kemudian di Mesir kuno, muncul perpustakaan papirus seperti perpustakaan Alexandria yang legendaris menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Pada abad pertengahan, perpustakaan banyak ditemukan di biara-biara dan universitas, berfungsi menyimpan naskah-naskah kuno dan keagamaan. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 membawa revolusi besar, memungkinkan produksi buku secara massal dan penyebaran pengetahuan lebih luas. Pada masa modern, perpustakaan berkembang pesat menjadi institusi yang lebih terbuka untuk umum dengan layanan yang semakin beragam, termasuk digitalisasi koleksi dan akses internet. Kini, perpustakaan bertransformasi menjadi pusat sumber belajar dan komunitas. Selanjutnya materi yang ketiga tentang fungsi perpustakaan dalam pendidikan dan sosial. Jadi fungsi dalam pendidikan perpustakaan memiliki peran krusial dalam pendidikan. Ini menyediakan sumber belajar yang bervariasi, mendukung kurikulum, memfasilitasi penelitian dan mengembangkan literasi informasi. Perpustakaan membantu siswa dan mahasiswa untuk mengakses informasi yang relevan, meningkatkan pemahaman materi pembelajaran, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Ada fungsi dalam sosial secara sosial. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat informasi dan kebudayaan bagi masyarakat. Ini mempromosikan kebiasaan membaca, menyediakan akses terhadap berbagai jenis informasi seperti kesehatan, hukum, dan lain-lain. Dan juga bisa menjadi ruang publik untuk pertemuan, diskusi, serta kegiatan komunitas. Perpustakaan juga berperan dalam pelestarian warisan budaya melalui koleksi-koleksi sejarah.
Selanjutnya, jenis-jenis perpustakaan. Berdasarkan penggunaan dan fungsinya, perpustakaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, perpustakaan nasional. Perpustakaan tertinggi di suatu negara bertugas mengumpulkan, melestarikan, dan mendistribusikan semua bahan pustaka yang diterbitkan di negara tersebut. Yang kedua ada perpustakaan umum. Melayani masyarakat umum dari berbagai latar belakang, menyediakan koleksi yang luas untuk informasi, pendidikan, dan rekreasi. Ketiga, perpustakaan sekolah. Bagian dari institusi pendidikan dasar dan menengah mendukung kegiatan pembelajaran mengajar. Keempat, perpustakaan perguruan tinggi atau akademik. Melayani civitas akademika atau mahasiswa, dosen, peneliti di perguruan tinggi untuk menyediakan koleksi yang mendukung kurikulum dan penelitian tinggi. Selanjutnya yang kelima, perpustakaan khusus. Melayani kelompok pengguna tertentu dengan fokus pada bidang ilmu atau profesi tertentu. Contoh, perpustakaan rumah sakit, perpustakaan kementerian, dan perpustakaan penelitian. Berikutnya ada tujuan perpustakaan sekolah. Tujuan utama perpustakaan sekolah adalah yang pertama, mendukung kurikulum. Ini dapat menyediakan bahan pustaka yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya kedua, meningkatkan minat baca. Dapat mendorong siswa untuk gemar membaca dan menjadikan membaca sebagai kebiasaan. Ketiga, mengembangkan literasi informasi. Dapat melatih siswa untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Keempat, menyediakan sumber belajar. Menjadi pusat sumber belajar bagi siswa dan guru. Kelima, mengembangkan bakat dan minat. Ini dapat menyediakan bahan bacaan di luar kurikulum untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang keenam, membantu proses pembelajaran. Nah, kita harus memfasilitasi kegiatan tersebut sehingga bisa mereka belajar mandiri maupun berkelompok. Nah, materi yang terakhir ada jenis-jenis layanan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah menyediakan berbagai layanan untuk mendukung penggunaannya, antara lain layanan sirkulasi atau peminjaman. Layanan ini mengutamakan untuk peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Selanjutnya kedua, layanan referensi dapat membantu penggunaan menemukan informasi dari koleksi referensi seperti ensiklopedia, kamus, dan lain-lain yang tidak boleh dipinjam keluar. Ketiga, layanan baca di tempat dapat menyediakan ruang dan fasilitas bagi siswa untuk membaca, belajar, atau mengerjakan tugas di perpustakaan. Selanjutnya, layanan bimbingan pemakai dapat memberikan orientasi kepada siswa dan guru tentang cara menggunakan perpustakaan dan mencari informasi. Ada layanan literasi informasi, dapat mengadakan proses atau pelatihan tentang cara mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis. Terus ada layanan periodik. Nah, dapat menyediakan akses ke majalah, jurnal, dan koran tersebut. Terus layanan audio visual atau multimedia menyediakan akses ke materi non-buku seperti CD, DVD, edukasi, atau akses internet. Terus ada layanan bantuan penelitian, dapat membantu siswa dan guru dalam mencari sumber untuk tugas dan penelitian. Jadi baik, mungkin kurang lebihnya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.